Ketika kami menang, Bu Khofifah kalah, Bu Khofifah jadi mensos. Ketika saya kalah, saya sekarang yang jadi mensos. Izin Pak Presiden. Tingkat SMA. Hasilnya 75,3% siswa menginginkan melanjutkan ke perguruan tinggi. 24,7 siswa memilih untuk menjadi pekerja terampil baik di dalam negeri maupun di luar negeri maupun juga berwirausaha. Menindaklanjuti hasil tersebut, kami telah bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga. Di antaranya bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Pak Brian, terima kasih, untuk mendampingi dan membimbing persiapan masuk perguruan tinggi dan mendapatkan beasiswa. Dengan Kementerian P2MI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Ekonomi Kreatif untuk berbagai kesempatan kerja dan wirausaha. Pihak-pihak lain seperti berbagai BUMN, Universitas Ari Ginanjar, dan sekolah kedinasan juga berpartisipasi dalam mendukung siswa-siswa sekolah rakyat untuk mendapatkan pendidikan lanjutan yang sesuai dengan minat bakatnya. Dengan demikian, Bapak Presiden, sekolah rakyat berfungsi sebagai jembatan masa depan dan merubah nasib dari keluarga kurang mampu. Keberhasilan ini semakin nyata karena kami berangkat dari satu keyakinan, tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Setiap manusia diciptakan dengan keunikan dan justru disitulah letak kekuatannya. Ketika keunikan itu dirawat dan diarahkan, ia menjadi modal untuk meraih masa depan. Bapak Presiden yang saya hormati, kami menyadari sedalam-dalamnya bahwa sekolah rakyat ini adalah kerja kolektif. Dengan rasa hormat, kami ingin berterima kasih kepada tim besar penyelenggara sekolah rakyat yang telah membantu. Pertama tentu Menko Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Muhaimin Iskandar. Bapak Menko PMK, Pak Pratikno. Juga Pak Mensesnek, Pak Prasetyo Hadi yang telah menyiapkan regulasi penyelenggaraan sekolah rakyat dengan baik dan cepat. Pada Prof. Mukti dan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yang harus membersamai kami untuk merancang kurikulum dan rekrutmen kepala sekolah. Kepada Kementerian PU, Pak Dodi, Pak Menteri PU, terima kasih telah gandeng tangan untuk memperkuat penyelenggaraan sarana prasarana sekolah rakyat. Kepada Ibu Menpan, Kepala BKN, terima kasih banyak. Rekrutmen guru, wali asuh, wali asrama, serta tenaga kependidikan berjalan dengan baik dan cepat. Kemenkes, Pak Menteri Kesehatan sejak awal masuk melakukan cek kesehatan gratis dan terus melakukan monitoring perkembangan kesehatan siswa. Kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Tenaga Kerja, Pak Menteri BP2MI, Ekraf, UMKM, Kementerian Transmigrasi dan Antara yang bersedia mendampingi siswa sekolah rakyat. Kepada Kementerian PPA dan KPI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mendukung kami dalam mengawal pola pengasuhan anak di asrama. Kepada Mendagri yang sangat membantu koordinasi efektif bersama kepala daerah, gubernur, banyak sekali ini Pak Presiden, gubernur yang hadir di sini. Ada beberapa gubernur yang datang, Gubernur Maluku Utara, luar biasa. Saya lihat catatannya ini panjang banget ini. Salah satunya ada Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah. Terima kasih. Ibu Khofifah salah satu provinsi yang penyelenggaraan sekolah rakyatnya, titik penyelenggaraan sekolah rakyatnya tinggi dan pembangunannya insya Allah di tahun ini juga cukup tinggi juga. Terima kasih Bu Khofifah. Nasib kita memang harus sering ketemu. Halo Bapak Presiden 4 kali ikut Pilpres, kami ikut 3 kali Pilgub. Dan pesaingnya sama, tetap Bu Khofifah. Tidak berubah 3 kali kita ikut Pilgub, 3 kali kompetitornya Bu Khofifah. Tapi kami tetap baik dan tampaknya memang nggak boleh pisah. Ketika kami menang, Bu Khofifah kalah, Bu Khofifah jadi mensos. Ketika saya kalah, saya sekarang yang jadi mensos. Izin Pak Presiden. Sebenarnya saya ingin memberikan penghargaan kepada Bu Khofifah, urusannya sekolah rakyat. Bukan karena kami dekat.
Nanti lain waktu Bu akan kami sampaikan. Karena beliau gubernur yang mengawal langsung dan sekarang penyelenggaraan sekolah rakyat tertinggi itu memang di Provinsi Jawa Timur. Tentu gubernur yang lain juga, bukan berarti yang lain terus diabaikan, tidak. Yang lain apalagi Gubernur Maluku Utara, semangat banget, luar biasa. Terima kasih. Mohon izin, Bupati, Wakil Bupati banyak yang hadir di sini, Bapak Presiden. Karena Gubernur, Bupati, Wali Kota yang menyediakan aset lahannya dan nanti yang melakukan pembangunan sesuai arahan Bapak Presiden adalah Kementerian PU. Kepada Menteri Agama, terima kasih telah mendukung guru agama di kurikulum keasramaan. Panglima TNI, Kapolri, tadi kami sudah menyampaikan. Kepala KSP, Pak Kodari, saya mohon maaf ini harus saya sebut karena mereka semua berjasa, Bapak Presiden. Kepala Bappenas, BPS, LAN, BPKP, Pak Ateh, terima kasih, LKPP, BPK, KPK, BP Taskin, Bank BNI, PT Pos Indonesia, seluruh Bank Himbara, semua yang telah mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat. Kepada tentu ini dua tim kami harus kami sebut. Yang pertama adalah Wamensos, silakan berdiri Pak Agus Jabu. Ini tim intern kami didampingi oleh Prof. Nuh, Muhammad Nuh selaku Ketua Tim Formatur, terima kasih dua-duanya dan dibantu lagi oleh Pak Ari Ginanjar. Segenap kami juga berterima kasih kepada Pak Khairul Tanjung yang telah memberikan kesempatan kami untuk melakukan studi banding dan memberikan ilmunya untuk penyelenggaraan sekolah rakyat lewat sekolah yang didirikan oleh Pak Khairul Tanjung di Solo. Kemudian kami juga terima kasih nih kepada Kepala Sekolah Taruna Nusantara, luar biasa membantu kami dari belakang. Yayasan Al-Hikmah Surabaya dan semua kontributor pemikiran dan teknologi yang sangat berguna bagi sekolah rakyat. Kami berterima kasih kepada Forkopimda Kalimantan Selatan, Pak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda, semuanya mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Terakhir kami juga terima kasih kepada Komdigi, terima kasih atas dukungan jaringannya. Dan yang terakhir tentu terima kasih kepada Pak Seskap, Letkol Teddy Indra Wijaya. Beliau telah dekat dengan anak-anak sekolah rakyat. Terima kasih untuk Pak Teddy. Bapak Presiden yang saya hormati, sebagai penutup, tentu kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk meresmikan penyelenggaraan sekolah rakyat tahun ajaran 2025-2026 di 166 titik seluruh Indonesia. Sebagai kata-kata penutup, karena ini saya anggap sejarah, Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin memastikan gagasan ini dikenang sebagai peristiwa sejarah. Saat harapan tidak lagi diwariskan sebagai masa lalu, melainkan disiapkan sebagai masa depan. Dan kelak ketika anak-anak di tepian sungai, lereng bukit, dan sudut-sudut negeri berdiri sejajar di tengah bangsa ini, orang akan berkata pelan, di masa itu pernah ada seorang presiden yang menanam harapan dan menamainya sekolah rakyat. Presiden itu adalah Jenderal TNI Purnawan Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya